Selamat kesetiaan pada yang perusahaan. Perusahaan memberikan fleksi secara percuma sebanyak 15 bis yang dikeluarkan dari beberapa store. Nah, yang disuruh yang disuruh membuat hari dulu dari pemasaran dan disuruh kita menuju ke bagian persediaan. Selain persediaan, fungsi tanggalnya itu bertindakan sesuai dengan tanggal yang tadi transaksi pengurangan tanggal kuantitasnya atau 15 diambil dari bukan sendiri. Nah, ini akhirnya kita ganti dengan keterangannya itu untuk selanjutnya adalah tanggal 17 yang dimana kita diminta untuk membuat paket promo baru ya. Kita ke bagian persediaan, kemudian ke barang dan jasa. Yang kita isi dengan namanya paket Valentine dan kategori barangnya umum. Dan di sini jenis barang kita ganti dengan trip karena memang nanti ada rinciannya. Jadi paket ini kita isi untuk kesatuannya, kita isi bis, dan penjual belian. Ini kita pilih untuk PMN-nya sendiri itu 11%. Nah, kemudian kita ke rincian grup, kita tambahkan beberapa catatan kerja sama plus. Terus ini saat itu ini biasanya sudah sesuai. Jadi nanti langsung kita simpan aja. Dia berkesan itu kita kan belum menentukan untuk harga paketnya ya, karena ini nanti jika dijual nanti akan menyesuaikan dengan harga per barang yang ada di rincian grupnya. Oke, ini jam centang dan kita isi harganya 700.000. Begitu. Ya, ternyata untuk satu yang dari kalau sendiri kita menggunakan paket ya. Jadi untuk di sini kita karena belum ada paket, kita isi sendiri.
yang untuk tanggal 18 itu kita melaksanakan pembelian paket Valentine tadi sebelum apa-apa ya. Tanggalnya 18. Sudah ke proses pembayaran. Ini menggunakan kas IDR ya, kas IDR. Pembayarannya 18. Ini pada transaksi tanggal 19 Januari itu kita menerima pesanan khusus dari CV Untung bersama untuk terkait produk flat shoes yang dimodifikasi. Jadi kita masuk ke bagian sediaan atau pekerjaan sama. Lalu kita akan pekerjaannya terus dalam proses dan pelanggannya sini misalnya selesai lukis sesuai 10 piece kita simpan. Jadi ada yang terlewat ya, kita membutuhkan itu maksudnya kepada pengoperasional lainnya.
Ini ternyata kita belum membuat akun untuk barang yang memang sudah dimodifikasi tadi. eh, tempat-tempatnya. Jadi kita masuk ke bagian barang dan jasa dan segala macam. Choose ke sana. Sudah kita ini kita akan menyelesaikan dari pembelian atau ini proses dari CV tadi ya. Tapi bagian ini selesai. Tanggal yang kemarin tanggal 19 dari sudah ini harusnya. Nah, tapi simpan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengirimkan barang sekaligus tagihannya menggunakan mobil box. Jadi kita masuk ke bagian faktur penjualan. Kita input aja di sini untuk akses ke sana. Selanjutnya kita diminta untuk memindahkan barang dari gudang belakang ke gudang store dengan produk plus sama pantofel sejumlah 5 buah. Jadi kita masuk ke bagian persediaan, penggunaan barang,
yang kita pilih untuk dari bidang belakang ke bagian bidang step. Jadi terus 5 sampai 10. Ini kita ke proses penerimaan barangnya, kemudian sedikit dari bidang belakang, 5 barang. Ini kita bilang penerimaan barangnya. Selanjutnya kita diminta untuk membuat produk baru lagi ya, produk paket baru pada tanggal 21 Januari, namanya kapal set, yang gambarnya satu jeans, isinya satu jeans sama satu flat shoes, dan harga 550.000. Oke, kita masuk ke bagian persediaan, lalu jasa, satu set, satu bagi barangnya, umum ya. Terus selanjutnya karena ada dari trendfresh.co itu mau membeli couple set habis sebagai double buah, ini kita buatkan untuk voucher jualannya. Double buah, dua buah ya.
Kalau ada satu barang rusak, maka kita diminta untuk membuat akan baru dulu, yaitu beban barang rusak ya. Itu akan, itu akan perkiraan ya. Problemnya 6105. Ini kita simpan. Akhirnya karena tadi ada barang satu hijab yang rusak, kita persediaan untuk mengurangi kesesuaian persediaan. Dua tiga. Tadi bintang belakang. Kurangan satu piece ya tersebut di sini ya. Nah, misalnya kita pilih, kita sudah tekan dulu. Setelah itu kita bisa simpan. Selanjutnya manajemen akan memutuskan menaikkan harga flagship sebesar 10% ya. Per Kita akan berlaku pada 1 Februari 2023. Kita bagian penjualan. Kemudian ke penyesuaian harga atau diskon. Kategorinya kita pilih umum. Harga masih berlakunya 61. 2023. Untuk barangnya Lucius. Itu 10. Kemudian untuk ini kita harganya 231. Oke, selanjutnya pada transaksi tanggal 25 itu kita pembelian aset tetap ya.
yaitu berbasis Panasonic. Dan kita ke pembelian. Masuknya umum. Tanggal 25. Harganya 8.400.000 tanpa PPN. Jadi sedikit lanjut. Untuk lainnya, untuk nomor faktor tadi ada disediakan. Dan tanggalnya pengirimannya kita samakan ya di sini. Nah, karena di sini juga sekaligus pembayaran juga, pembayaran menggunakan bank mandiri, maka kita langsung proseskan ke pembayaran. Nah, di situ tanggalnya itu 25, yang dipilih Bank Mandiri IDR, oke, sesuai, kemudian metodenya terus berubah. Kalau sudah sesuai, kita klik simpan aja. Nah, maka setelah kita melakukan pembelian, maka kita perlu melaksanakan pengakuan aset tetap. Jadi kita ke aset tetap, ke aset tetap, kita cek dulu di daftarnya aja dulu. Nah, sini sudah ada Panasonic LC, kita klik. Nah, di sini sudah sesuai di tanggal-tanggalnya, kita isi untuk metode penyusunannya melalui metode garis lurus. Untuk akun asetnya, itu peralatan, kemudian akun akumulasi penyusutannya peralatan, kemudian kalau ini bukan peralatan. Kemudian untuk selanjutnya kategori aset jadi kita juga isi untuk peralatan. Setelah selesai, kita simpan. Oke, untuk nomor aset dan juga ini kita akan isi dulu. Umur asetnya kita isi 5 tahun. Kita simpan. Nah, berhasil tersimpan. Oh, untuk selanjutnya adalah transaksi tanggal 26 Januari itu kita juga melakukan pembelian aset tetap ke Pasifik Indonesia, yaitu membeli saham medium sama seperti tadi, bagian pembelian, kemudian faktur pembelian, terpilih pemasoknya adalah Pasifik Indonesia, tanggalnya 26 Januari 2023,
Nah, kita pilih di sini untuk pembelian aset. Ini kan namanya adalah sofa medium. Belinya dua dengan harga 11 juta. Apakah di sini kena PPN? Tanpa PPN ya. Jadi kita centang tanpa PPN. Kita masuk ke ini faktornya PI 092. Coba tanggal pengiriman juga kita samakan 26. Ya, sudah. Kalau ini cukup kita simpan saja dulu. Nah, tadi kita sudah maksimalkan untuk faktor pembeliannya. Selanjutnya adalah kita untuk pengakuan asetnya. Jadi kita ke aset tetap, langsung ke daftarnya. Ada sofa medium. Nah, di sini kita isi untuk ininya menggunakan metode garis lurus. Isinya sama seperti tadi ya sebenarnya. Peralatan, ini juga Allah akumulasi khusus dan peralatan. Semua beban peralatan. Kuantitas 2 dengan umur aset 5 tahun. Kita ada aset, kita isi peralatan. Ini sudah kita simpan. Nah, untuk transaksi tanggal 27 Januari itu kita memerlukan akun baru ya. Kita masuk ke akun perkiraan, kita buat dulu akunnya. Akunnya modelnya beban lain-lain, kodenya 700 dengan nama ya, 700. Oke, sudah kita simpan. Kemudian untuk tanggal 27 ini itu kan kita menjual satu unit komputer. Nah, itu tapi kita tidak menggunakan di bagian penjualan, tapi di aset tetap, di disposisi aset tetap. Jadi untuk komputer ya, komputer tanggal transaksinya itu 27. Kuantitas yang di satu ya, jual satu. Ini harganya tadi 4.500.000. Nah, yang pertama ini kita harus rugi. Nah, bedanya kalau yang ini itu untuk akun pencatatan, kalau ini untuk akun ini maksudnya adalah tempat transfernya kemana gitu. Nah, suatu soal ini lewatnya Bank Mandiri ya, Bank Mandiri IDR. Oke, setelah sudah kita simpan. Oke, selanjutnya kita perlu membuat
nama barang baru ya, yaitu adalah etalase kemeja, yaitu dengan kategori barang rak. Jika memang belum tercantum, kita isi dengan kita tulis rak, kemudian dengan jenis barang persediaan, satuannya adalah bis. Nah, di situ di soal ada tentuan untuk harga jualnya. Harga jual barangnya satuannya itu 500.000. Jadi kita isi di sini harga satuannya 500.000 dengan PPN 11%. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya adalah kita untuk menambahkan stok dengan membeli dari pemasok umum ya. Jadi kita ke bagian pembelian, untuk pembelian pemasok umum tanggalnya 28 masuk ke meja, kuantitasnya tadi kalau 10 dengan harga 300.000. Ini kemudian untuk nomor fakturnya akan dikirim pada rekan. Kita cek dulu apa sudah sesuai 300.000 10 piece dengan oke sesuai. Nah, sekaligus kita lakukan di sini juga ada pembayarannya ya. Transfer Bank Mandiri. Jadi kita langsung proses pembayaran. Transfer bank. Jika sudah kita klik simpan. Oke, selanjutnya di tanggal 28 itu juga setelah kita melakukan pembelian, ternyata 2 unit etalase kemeja itu akan dijadikan sebagai aktiva tetap oleh perusahaan. Nah, maka dari itu kita harus melakukan pengakuan dulu. Kita silang dulu. Kita ke persediaan, penyesuaian persediaan lainnya. Jadi tanggalnya 28. Kita cari yang disesuaikan apa. Terus kemeja, pengurangan ya. 2 dari store. Kita lanjutkan. Kemudian ke ini. Ini kita gunakan transaksi aktif letak. Dan kita klik simpan.
Selanjutnya itu kita ke aset tetap. Tapi di aset tetap ini dulu aset tetap, klik aset tetap. Di sini untuk namanya sendiri itu adalah untuk nama asetnya itu adalah aset kemeja. Jadi di sini kita gitu ya, etalase kemeja dengan tanggal 28 sama juga 28. Metode yang digunakan garis lurus, kuantitasnya 2, ya, umur aset 4 tahun ya tadi ya. Tadi ya 4 tahun betul, metode garis lurus. Nah untuk aset ini maksudnya tentu ke peralatan, sebelum peralatan dan juga peralatan. Dan kita ke sini ke informasi lainnya untuk kategori asetnya tetap di bagian peralatan, lokasi awalnya di kantor pusat. Nah, untuk di sini kita bisa input untuk nilainya ya. Kita melakukan transaksi aktif atau tetap. Nah, masukkan uang 16.000. Nah, ketika ini sudah sesuai, berarti bisa kita simpan. Selanjutnya adalah untuk transaksi kas atau dan bank itu kita membeli adalah istilahnya kita membayarkan dari Bank Mandiri IDR ke SGD, kita transfer ya untuk punya saldo $500 dan dikenakan dengan biaya admin 15.000 yang masuk ke beban lain-lain dan total nilai kursnya itu 10.050 per dolarnya. Oke, kita masuk langsung ke bagian tas dan bank ke transfer bank. Nah, di sini kita isi dulu untuk dari mana yang awalnya itu kan dari Bank Mandiri IDR ke Bank SGD. Bank Mandiri SGD dengan nilai kurs 10.050. Yang kita inginkan adalah $500. Nah, ternyata ada selisih 5.025.000. Nah, itu yang akan kita isikan di nilai mata uang rupiahnya. Jadi 5.025.000. Nah, ini kan sudah balance ini hitungannya. Namun, kan tadi juga ada biaya admin. Itu kita masukkan di sini yang dikenakan pada akun lain-lain. Akun lain-lain. Dengan 15.000 adminnya. Yang dibebankan pada bank pengirim. Oke, untuk tanggalnya jangan lupa itu dilaksanakan pada tanggal 30.01 Januari 2023. Oke, setelah diisi kita klik simpan. Nah, kemudian pada tanggal 31 Januari 2023, kita pencatatan pengadaan yang dialokasikan ke pendapatan lain-lain sebesar 150.000 yang diterima melalui Bank Mandiri DR. Nah, karena ini pengadaan ya istilahnya seperti deposito, otomatis ke bagian penerimaan. Maka kita ke bagian kas dan bank penerimaan. Kemudian kas dan bank ini kita pilih.
dari bank ke Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini 31 Januari 2023. Oke. Kemudian kita pilih akunnya. Di sini kan ada dibebankan kepada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain sebesar 150.000. Coba kita cek lagi apa sudah benar 150.000. Ya, 150.000. Kita di sini, nah ini di sini kita kasih aja catatan mengapa. Ya udah, kita bisa klik simpan. Nah, untuk selanjutnya itu ada pembayaran beban listrik, air, dan telepon dengan nominal 1.750 menggunakan Bank Mandiri DR. Nah, kalau pembayaran kita sama ke bagian kas dan bank, namun ke menu pembayaran. Nah, di sini kita isi untuk kas banknya Bank Mandiri DR, tanggalnya 31 Januari. Kita pilih untuk akunnya beban listrik, air, dan telepon. Nah, di sini untuk jumlahnya saja 1.750.000. Lanjut. Kemudian di sini ke infonya kita isi aja contohnya pembayaran. Sudah kita klik simpan. Kemudian juga ada lagi untuk biaya cetak brosur yang dilakukan ke beban pemasaran dengan nominal 1.250.000. Nah, ini sama ya untuk pembayarannya. Ke pembayaran kita pilih untuk melalui ke bank kas DR 31. Ketika ini akunnya kita pilih, tadi dialokasikan ke akun beban pemasaran. Pemasaran bisa 1.250. 1.250 ya. Oke, ini biaya brosur aja guys. Sudah kita klik simpan. Nah, kemudian untuk selanjutnya di tanggal 31 Januari juga ada pembayaran utang biaya. Di bulan Januari dilakukan dengan Bank Mandiri DR dengan besar 12.500.000. Oke, kita pilih lagi juga ke bagian ini Mandiri. Kita isi untuk tanggal 31. Kemudian di akun berikutnya ini hutang biaya. Hutang biaya dengan nominalnya 12.500.000. Lanjut saja. Nah, sudah kita klik simpan.